pagi teman-teman, shalom. Kita kembali lagi nih di ibadah Kak hari ini. Perkenalkan, saya Kak Elroy. Nah, sebagai salam perkenalan kakak punya tebak-tebakan nih buat teman-teman. Hewan apa yang paling besar? Ada yang tahu teman-teman? Salah. Saya hitung 1 sampai 5 ya. Salah, 1, 2, salah, 3, 4, 5. Wah, salah, nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Ini hewan apa yang paling besar adalah ayam. Loh, kok bisa Kak? Loh, iya, ayam. Kenapa? Karena ayam semesta. Nah, sebelum kita mulai beribadah, pasti udah semangat dong ya untuk ibadah pagi hari ini. Kakak mau ingetin nih, ada beberapa syarat. Yang pertama, harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapin alat tulis dan tentunya Alkitab. Dan yang ketiga adalah cari tempat senyaman mungkin biar tidak terganggu dengan sekitarnya. Oke, semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya Kak? Luar biasa. Wow, luar biasa. Teman-teman juga luar biasa ya. Puji Tuhan. Mari Kak Kesia undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan, meninggikan namanya. Semuanya gerakan tubuhnya ya teman-teman. Bertepuk tangan, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau
Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan, saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat pengertian atas setiap kami, untuk kami memahami setiap kebenaran firman yang kami terima. Dan biarlah firman yang kami terima kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bertumbuh, berakar kuat dan berbuah di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih, berkati kakak-kakak kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya di dalam Tuhan. Sekalipun ibadah kita masih online, kakak berharap kalian tetap serius dengan Tuhan, tetap bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Adik-adik, untuk firman kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh, adik-adik ya. Diambil dari kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Adik-adik, jika Tuhan ingin meninggikan derajat seseorang atau mengangkat pangkat seseorang, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada bisa yang menutup. Adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu tentang Yusuf? Ya, Yusuf sudah berhasil menerjemahkan, mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Bukan hanya itu adik-adik, tetapi Yusuf juga bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagaimana seandainya musim panen 7 tahun, kemudian musim paceklik atau musim apa ya jadi ya, musim apa? Lawannya ya kemarau panjang adik-adik ya. Ya, si Yusuf punya solusi untuk mengatasi masalah itu. Adik-adik, mari kita akan teladani adik-adik ya. Sikap Yusuf yang mempercayai Tuhan selama hidupnya. Ya, Yusuf yang mempunyai hati mempercayai Tuhan selama hidupnya. Nah, adik-adik, selama 13 tahun Yusuf mengalami penderitaan. Adik-adik masih ingat penderitaan Yusuf yang dialami oleh Yusuf? Ya, yang pertama kali ketika dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya itu, kemudian Yusuf dijual kepada orang Mesir. Masih ada lagi adik-adik, dia dijadikan apa adik? Pembantu atau budak oleh orang Mesir. Bukan hanya itu, dia difitnah oleh siapa adik? Ya, oleh tante Potifar atau istri Potifar. Dia difitnah, akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Sekalipun dia tidak bersalah, tetapi karena dia fitnah, karena dia disangka salah, dia dimasukkan dalam penjara. Penderitaan atau proses yang diberikan oleh Tuhan luar biasa adik-adik ya. Tetapi kuncinya adik-adik ya, Yusuf bisa mengatasi semuanya itu. Dia bisa mengatasi persoalannya dia. Karena Yusuf tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia mempercayai betul Tuhan, dia tidak meragukan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Ini ditunjukkan kepada adik-adik. Ya, ketika dia diajak untuk berbuat zina oleh istri Potifar, dia tidak mau.
dia tetap mempertahankan kesuciannya. Di dalam penderitaannya, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan. Ya, tadi ditunjukkan seperti yang saya katakan tadi, dia tetap menjaga kesucian hidupnya. Nah, adik-adik, kali ini di pasal 41, Yusuf betul-betul diangkat derajatnya oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk apa, adik? Untuk menerjemahkan, untuk mengartikan mimpi Fir'aun. Akhirnya saya bacakan ya, di pasal yang ke-41 saya bacakan. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa seluruh tanah Mesir. Akhirnya Yusuf diangkat derajatnya oleh Tuhan menjadi penguasa, menjadi orang nomor 2 setelah raja di Mesir. Adik-adik, luar biasa Tuhan apabila mengangkat derajat seseorang, tidak ada yang menolak, tidak ada yang bisa menutup, adik-adik ya. Mari adik-adik, kita teladani sekali lagi ya. Yusuf yang luar biasa, percaya kepada Tuhan, tidak meragukan kepada kasih Tuhan. Bukan hanya itu adik-adik ya, saya bacakan lagi ayat berikutnya. Ayat yang ke-48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ya, adik-adik, luar biasa. Tadi Yusuf bekerja keras untuk menimbun makanan untuk masa paceklik yang akan datang. Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf untuk bekerja keras menimbun makanan untuk menghadapi masa paceklik. Nah, adik-adik, luar biasa kita teladani Yusuf yang sekali lagi percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kemudian dia juga bekerja dengan keras. Mari adik-adik kita teladani. Kalau Yusuf bisa bekerja dengan keras, mungkin adik-adik belum bisa bekerja, tetapi baru taraf belajar. Mari adik-adik kita belajar dengan rajin, belajar dengan keras, membantu orang tua. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Sekarang ayat hafalan kita ambil dari Amsal 3 ayat yang ke-3. Saya bacakan adik-adik ya. Amsal 3 ayat yang ke-3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pagi menjelang siang ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman yang sudah kami pelajari hari ini, Tuhan akan memberikan hikmat-Mu pada kami semua seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Tuhan memberikan hati kepada Yusuf untuk kami selalu setia kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, tidak meragukan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami pelajari ini semakin hari semakin membuat kami setia kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Nah, gimana teman-teman ibadah pagi hari ini? Firman Tuhannya sangat memberkati kan?
Ya, puji Tuhan, Kak Roy pun terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Nah, buat teman-teman yang akan memberikan persembahan, bisa melalui QRIS atau rekening yang ada di bawah ini. Nah, karena kita udah selesai nih teman-teman ya, ibadah pagi hari kita udah selesai, jadi tetap semangat. Sedih pasti nih kita udah selesai, tapi kita bakal ketemu lagi di minggu depan dengan semangat yang baru, dengan ceria yang baru, dan semangat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.